Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat setia, sahabat Opan Tawek, dimanapun berada, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya pada sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Gimana teman-teman? Berkebunnya masih semangat? Mudah-mudahan masih semangat ya, masih semangat 45 untuk terus melaksanakan rutinitas ataupun pekerjaan dalam berkebun. Di tempat saya masih kemarau teman-teman, gimana di tempat semuanya, saudara-saudara semuanya nih, apa kabar untuk cuaca dan hujan, apa sudah turun? Kalau di sini di tempat saya sudah diambang pintu ya. Sudah diambang pintu. Timun tidak tumbuh dengan maksimal, hampir gagal panen dikarenakan full ya disiram menggunakan gayung nih. Jadi iseng-iseng tanam timun sambil menjaga kebun cabai begitu. Jadi saya tanam timun satu amplop, tidak banyak ya dikarenakan cuacanya tidak menentu, masih kemarau, hanya berharap-harap mudah-mudahan hujan turun ya, tetapi ternyata sampai sekarang hujan masih belum juga turun hujan, dan kebun pun sudah bisa dipastikan ya kekurangan air. Nah ini teman-teman ya, kondisinya seperti ini, keadaannya seperti yang teman-teman lihat di sini. Nah ini timun masih berbunga ya, masih ada pentil-pentil walaupun sangat kering tanahnya, tapi alhamdulillah masih bisa dipanen. Dan ini cabenya nih teman-teman ya, cabai dan timun saya tumpang sari nih ceritanya. Tumpang sari, dari satu bedengan saya tanam timun dan cabai. Ini hanya sebagai untuk tutorial saja, tutorial buat teman-teman yang katanya selalu ketakutan tanam cabai tumpang sari dengan timun dan lain-lain ya. Takut gagal semuanya padahal tidak. Itu tidak, yang penting ya asalkan kita tahu cara perawatannya ya. Begitu. Nah ini cabainya yang dipisah tidak ditumpang sari dengan timun ya, sedikit agak dedem ya kalau bahasa Sunda nama. Dedem rada gede awakna gitu, dikarenakan teu kahieman ku tangkal bonteng gitu. Kalau di lanjaran yang tumpang sari, cabenya agak sedikit tinggi, jangkung ya, dikarenakan ya agak kerimbunan dengan daun timun. Nah di sini saya mau berbagi pengalaman buat teman-teman ya, bagaimana caranya supaya cabai walaupun tumpang sari tetap aman dari hama, dan juga bagaimana tanaman cabai agar tidak keriting daun atau menjaga agar tidak kena keriting daun. Walaupun kena tetap kita bisa mengobatinya dengan obat-obatan yang biasa kita pakai. Dan di sini saya akan berbagi pengalaman buat teman-teman ya. Bagaimana atau apa obatnya, apa amunisinya untuk menjaga ketahanan cabai agar tidak terkena keriting daun, walaupun terkena tetapi dia tidak parah dan berjenjang sembuh. Itu dikarenakan oleh obat yang saya gunakan. Ini tidak biasa teman-teman ya, tidak biasa, tidak seperti yang teman-teman lihat di petani-petani lain untuk mengobati keriting daun atau mencegah ya. Biasanya pakai obat ini itu ya untuk keriting daun katanya di labelnya tuh. Padahal ya mungkin bisa ya, tetapi kalau untuk saya pribadi saya tidak gunakan itu. Dan yang saya gunakan bukan obat-obatan ya, kecuali untuk ulat. Untuk ulat, untuk kutu kebul ya. Tetapi kalau untuk menjaga ketahanan keriting daun agar tidak terkena, walaupun kena tidak parah tapi langsung bisa keobatin ya, saya hanya menggunakan yaitu
obat-obatan yang saya racik ya, tetapi diracik bukan fokus ke situ, melainkan untuk masing-masing penyakit. Seperti yang pertama saya menggunakan Emasel untuk menjaga agar tidak tumbuh ulat ya, tidak dijambangi ulat ya di tanaman cabai dan juga timun. Tapi ini khusus cabai ya, khusus cabai saya menggunakan 4 obat yang khusus untuk disemprotkan tiap kali nyemprot ya. Dan penyemprotan itu ini tidak rutin kalau saya ya untuk sekarang karena kemarau kurang kurang semangat 45 ya kayaknya. Jadi harusnya 4 sampai 5 hari telatnya begitu. Apa yang saya masukkan tadi ya untuk obat yang saya racik itu di tanaman saya, di kebun saya. Yang pertama saya menggunakan Emasel ya. Emasel itu mencegah untuk datangnya ulat. Yang kedua Plenum ya. Plenum menjaga agar tidak banyak kutu kebul yang datang ya. Yang ketiga saya menggunakan hantu biogen untuk kesuburan pohon, pucuk dan lain-lain. Dan untuk mencegah keriting daun saya menggunakan baking soda teman-teman ya. Baking soda disemprotkan 1 sendok merunyung ya. 1 sendok full untuk baking soda untuk penyemprotan cabai supaya tidak kena keriting daun ya. Tapi jangan sampai tidak digunakan hantu juga ya teman-teman ya, karena yang mendorong pucuk cepat keluar itu adalah hantu biogen, dan yang menangkal mengobatin keriting daun itu baking soda begitu. Sudah jelas teman-teman ya. Nah kalau ini masih ingat ya teman-teman, mungkin cabai yang dulu yang lebat sekali. Seberapa bulan kemarin saya upload cabai yang sudah tumbuh buah dan juga sudah matang. Dan ini masih berbuah teman-teman ya. Nah ini cabainya yang di video sebelumnya sebulan yang lalu. Lebih bahkan saya upload video cabai ya, pemetikan cabai. Dan ini pohonnya masih berbuah ya. Masih berbuah subur. Itu dikarenakan saya menggunakan Jimmy Hantu atau hantu biogen yang cepat banget ya perangsang pucuk untuk keluar dia. Kalau keluar pucuk otomatis bunga-bunganya juga keluar, dan ini bisa berjenjang untuk masa panen kita teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja dulu yang bisa saya sampaikan di sini. Poin pentingnya adalah kalau tanaman cabai atau berkebun cabai jangan lupa obat-obatan yang saya sebutkan tadi ya. Emasel untuk ulat, Plenum untuk kutu kebul, Jimmy Hantu untuk pertumbuhan, baking soda untuk mencegah keriting, begitu ya. Jangan lupa kalau tanam cabai harus punya obat-obatan yang saya sebutkan tadi. Oke teman-teman, mungkin itu saja dulu yang bisa saya sampaikan ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Opan Tawek, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.